Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Return Investment. Oke, baik teman-teman. Hari ini ISG-nya masih berada di kisaran EMA 200 ya. Ini ceritanya masih sama dengan seperti kemarin. Di kesempatan kali ini pula, saya akan membahas saham-saham dengan technical yang bagus. Baik, teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman, terutama yang baru, bahwa saya Surya Mesri tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Baik, teman-teman, hari ini pergerakan dari ISG masih sama ya. Nanti judulnya saya update biar nggak sama dengan yang kemarin. Intinya sebenarnya masih sama, bahwa area EMA 200 itu masih menjadi area gerak dari ISG hari ini nih. Nah, kalau kita lihat di sebelumnya ya, yang di sini sehari saja ISG-nya bahkan tidak sempat keluar dari EMA 200, ISG-nya sudah turun lagi. Kemudian berikutnya, kalau sebelumnya kan bulan Februari, kemudian bulan April, ISG-nya sempat keluar sehari di atas EMA 200, kemudian kembali lagi ke support ya, seperti itu. Dan kalau yang saat ini teman-teman, ini ISG-nya sudah berapa hari nih? 1, 2, 3, 4, 5 hari berada di atas EMA 200 dengan sehari sekali dalam 5 hari 5 candle tadi sempat turun di bawah EMA 200. Jadi pergerakan saat ini sebenarnya lebih oke dari sebelum-sebelumnya. Ya, ini apakah akan lanjut? Kita lihat aja, karena seperti yang saya sampaikan kemarin, kita itu harus ngelihat dari pergerakan si saham-saham movernya, teman-teman ya. Saham-saham movernya. Oke, kita bahas dulu bahwa untuk ISG hari ini itu dekat sekali dengan resistan di 6885, teman-teman. 6885 resistan 78,6 retracement. Jadi masih konsolidasi di area tersebut. Untuk support kita bisa gunakan EMA 200 6840 ya. Memang dia sempat menembus 6931 ya. Ini kondisinya sih 2 hari ini cukup bagus. Hari Jumat sih ya. Apakah hari Senin nanti ISG-nya akan lanjut? Nah, kita lihat dulu untuk kondisi regional nanti akan seperti apa. Apakah cukup mendukung ISG-nya untuk lanjut naik ya, teman-teman. Nah, kita lihat dulu untuk movernya atau saham-saham penggerak dari ISG. Lihat dulu untuk mover atau saham-saham yang menggerakkan ISG. Hari ini kalau kita lihat di 19 besar, 20 besar ini tidak ada yang signifikan turun. Tidak ada yang signifikan turun dari saham-saham penggerak indeks ini. Sebenarnya dominasinya sih banyak yang naik, cuman naiknya yang signifikan naik hanya AMRT, hanya HMSP, Kalbe Pharma, Unilever. Jadi saham-saham yang hari ini menggerakkan ISG itu hanya saham dari sektor konsumer ya, teman-teman. Sekilas kalau kita lihat bankingnya jalan di tempat, kemarin udah bergerak. Bank Mandiri all time high ya kemarin ya, seperti itu. Jadi dominasi saham-saham yang mendorong ISG hari ini adalah dari sektor konsumer ya. Dari sektor konsumer, nanti akan saya bahas juga. Terus kemudian kita lihat dulu untuk kondisi regional. Kita refresh dulu regional marketnya. Ini tanggal 21, sekarang 20 kemarin. Ini kok Amerika minus ya. Jadi untuk untuk regional hari ini banyak yang turun kalau kita lihat. Nah, untuk lebih jelasnya kita mungkin bisa cek di sini ya. Kita bisa cek di bursa regional supaya lebih jelas, dapat gambaran jelas. Ya, tadi malam memang Amerika turun ya. Nah, kita lihat untuk Dow Jones-nya masih naik tanggal 21. Dow Jones itu tanggal 20 kemarin masih naik. Nasdaq-nya turun ya. Nasdaq-nya turun sendiri seperti yang di sini tadi, juga Nasdaq-nya turun. Terus S&P 500 juga merah. Kalau kita lihat S&P 500 di sini pun juga merah ya. Nah, ini juga merah yang ini. Oke, terus kemudian kita cek dulu untuk
Bursa Asia, Hang Seng masih belum jelas pergerakannya. Kalau Nikkei ini juga sama, masih retracement. Ini untuk Eropa masih lanjut naik ya. Kemudian kita lihat dulu untuk VIX atau kecemasan pasarnya tetap berada di bawah. Jadi sebenarnya marketnya cukup oke ya teman-teman. Baik, kemudian untuk komoditas ya, kita lihat crude oil ada di 76.500. Nah ini kaitannya juga dengan saham-saham terkait energi cukup bagus pergerakannya, bisa dipantau. Energi, coal juga, natural gas masih tetap, coalnya masih tetap harganya kisarannya. Emas kemarin sempat di 1976 per troy ounce, ini udah di 1960 ya. Kemudian ini adalah palm oil ya teman-teman, CPO bisa perhatikan. Ini di harga 4040-an lagi dan ini berimbas langsung ke ini ya, saham-saham terkait CPO ada banyak yang bergerak hari ini. Kemudian untuk timahnya masih OTW naik, untuk nikelnya masih harganya masih kisarannya sama ya teman-teman. Baik teman-teman, kita akan masuk ke bahasan saham-saham yang udah saya bahas. Ya intinya sih pokoknya di sini kita menggunakan pergerakan dari IHSG yang masih konsolidasi ini ya untuk mencari, karena kita nggak trading IHSG, kita hanya menggunakan IHSG ini sebagai referensi mood market. Nah, di sini tugas kita adalah mencari saham-saham dengan teknikal yang bagus. Adakah saham-saham yang bagus secara teknikal hari ini? Kita akan lihat ya teman-teman. Beberapa saham yang saya bahas ini berkelanjutan ya teman-teman. Jadi nggak sehari dua hari. Kalau teman-teman ngikutin channel saya itu sahamnya akan cukup sering dibahas. Makanya dari itu pembahasannya tidak terlalu dalam, karena buat apa dibahas dalam-dalam wong kita sudah hafal pergerakannya kira-kira kemana. Hanya sifatnya update aja ya teman-teman. Oke, yang pertama adalah terkait batu bara, sumber energi, begitu saham-saham energi. Hari ini untuk Indo Tambang Raya teman-teman, dia sejak bulan Mei 2022 hari ini adalah bisa breakout new price, bukan all time high, bukan, tapi new price sejak Mei 2023 ya, Mei 2023, karena kan sebelumnya harganya tuh di kisaran ini aja ya. Indo Tambang Raya hari ini bisa breakout ya. Kita tengok dulu untuk breakoutnya ini apakah didorong dengan volumenya sih sayangnya masih oke, kita lihat dulu Indo Tambang Raya, volumenya sih sayangnya masih agak biasa ya teman-teman, belum sangat-sangat spike begitu. Tapi ini saham kan hitungannya masih berada di bawah seperti ini. Biasanya orang mau akumulasi juga masih sedikit-sedikit begitu ya. Orang mau akumulasi mungkin masih sedikit-sedikit, masih pikir-pikir begitu. Tapi kalau di video saya pernah saya bahas tentang fase pergerakan saham. Jadi kalau bagusnya kita itu adalah ketika masuk itu adalah ketika saham itu mulai bergerak ya. Fase saham saya udah ngebahas banyak. Fase turun ya, fase konsolidasi, fase mulai naik ya. Kemudian fase buang, fase turun lagi, fase gini terus ya. Di video saya bahas ini adalah fase turun ya. Fase turun di area sini. Kemudian ini ada biasanya ada fase konsolidasi ya. Fase 2, kemudian fase 3 dan fase 4 di sini. 4 itu turun. Ini fase akan berulang seperti itu terus. Nah, ini juga kalau kita lihat ini turun ya. Setelah turun untuk ini dia terkonsolidasi cukup lama. Sebenarnya area 0 sampai 23 ini boleh dibilang juga area spekulatif, tapi sifatnya tergantung dari rentang gerak sahamnya. Untuk Indo Tambang Raya ini kan rentang gerak sangat lebar. Jadi area spekulatifnya juga sangat lebar, atau bisa juga di breakdown ke dalam cluster support resistan, cluster ini ya swing high swing low yang lebih kecil seperti itu. Nah ini karena memang turunnya sangat dalam ya beginilah kondisi dari si Indo Tambang Raya ini. Support resistnya cukup lebar begitu ya, antara rentang 0 sampai 23 lebar banget begitu. Oke, Indo Tambang Raya menarik untuk dipantau teman-teman ya. Kalau yang
Saya dulu kan sudah sebenarnya masuk juga nih Indo Tambang Raya. Saya ingat di harga 34 ya di sini ya. Karena mulai ada pergerakan perlawanan saya masuk ternyata nggak kuat. Nah ini saya kalau nggak cut loss apa jadinya teman-teman? Ini sebenarnya saya harus mulai buyback lagi ya. Harganya udah rebound ya. Kita akan saya pantau untuk hari Senin aja ya teman-teman. Kita lihat dulu untuk Indo Tambang Raya, asingnya hari ini mulai masuk setelah beberapa lama ini asingnya dominasinya adalah net sell. Volume hari ini juga di atas rata-rata teman-teman ya. Kemudian Adaro, kita tengok dulu untuk Adaro hari ini juga volume di atas rata-rata, asingnya sayangnya masih net sell untuk Adaro. Nah, kita lihat dulu untuk Adaro juga masih berjuang untuk testing resistannya dia di 2445 ya, teman-teman. Baik, kemudian adalah saham-saham yang terkait ini, teman-teman. Terkait energi. Ini ada energi ya, kira-kira begitulah, ABMM ya sekarang. Nah, ini ABMM juga secara pergerakan sedang OTW naik lagi, di mana sebelumnya kan ada resistan 3705 teman-teman, itu adalah merupakan EMA 200. Secara pergerakan dia itu masih sama ya. Areanya masih di sini aja, jadi support resist atas bawah begitu, dan saat ini mendekati resistan dia di 3700-an untuk ABMM. Coba kita cek dulu untuk asingnya masuk hari ini. Untuk volumenya masih biasa aja untuk ABMM hari ini teman-teman. Kemudian ini saya bahas kemarin juga Bumi, secara volume cukup oke. Asingnya juga dominasinya masih banyak masuk, namun sayangnya hari ini asingnya net sell ya. Kemudian untuk Bumi kita cek, Bumi juga on track ya. Ini dia testing MA 200 nya, MA 200 sekaligus 50 retracement-nya ya. Penting untuk dipantau apakah akan lanjut. Medco masih konsolidasi ya. Kemudian Elsa yang lebih bagus teman-teman ya. Elsa lebih bagus secara pergerakan, mungkin kita bisa gunain weekly-nya oke. Monthly-nya ada resistan di 400. Nah, teman-teman, saya ada membuat video tentang cara membaca trennya ya. Coba kita lihat nih Medco enggak kemana-mana harganya. Coba kalau kita lihat dari trennya Medco ya, kita lihat trennya dari Medco. Medco ini memang secara tren lemah teman-teman. Dari mana Pak taunya? Ini sebenarnya arahnya udah mulai bener ya. Birunya nongol, hijaunya nongol, artinya arahnya bener ke atas, tapi dia belum ada merahnya, artinya trennya lemah. Coba kita bandingkan dengan Elsa. Nah, Elsa kondisinya berbeda teman-teman ya. Birunya nongol, hijaunya nongol berarti arahnya ke atas. Biru ini adalah plus DI ya. Hijau ini adalah mains DI ya. Dan merah menunjukkan kekuatan dari tren. Ini adalah ADX ya, satu tools indikator yang kita dapat pakai untuk mengukur kekuatan naik suatu saham trennya ya. Dan itu sudah saya bikin video, silakan teman-teman lihat di deskripsi cara membaca kekuatan tren dengan menggunakan ADX seperti itu. Jadi dari sini Medco Elsa udah kita bahas. Sekarang tinggal kita lihat dulu untuk asingnya. Medco masuk ya. Kemudian Elsa asingnya juga masih tebel. Elsa hari ini terjadi spike volume. Medco juga 2 hari ini volumenya bagus di atas rata-rata. Baik, kemudian adalah saham semen teman-teman. SMGR hari ini dia ngetes MA 200, ngetes 61,8 retracement, ngetes trend line juga. Dan untuk SMGR secara trend powerful ya. Arahnya benar dan trennya adalah kuat untuk SMGR. Kemudian INTP bagaimana kabarnya? INTP kita lihat dulu secara arah benar. Secara arah benar ya teman-teman. Hijaunya di bawah, biru di atas. Juga untuk merahnya nongol ya. Kita lihat dulu untuk yang biasa. Indo Semen Tunggal Prakarsa ya. Nah, ini adalah bergerak naik. Jadi kita akan ukur kekuatan naik dari si INTP teman-teman.
Nah, INTP ini ternyata dia terhalang di sini di 10.370 teman-teman. Itu adalah merupakan 38 retracement. Kalau bisa jebol naik melewati 38 retracement itu ada 50 retracement, targetnya dia di 10.640. Kemudian ada SMBR, kita lihat SMBR juga cukup oke. Hari ini untuk SMBR dekat dengan EMA 200 ya, resistan sekaligus 394 itu adalah merupakan 50 retracement. Kita lihat dulu untuk INTP asingnya sayangnya masih net sell hari ini. SMBR asingnya kecil sih. Kemudian untuk SMGR asingnya keluar hari ini. Untuk volumenya hari ini terjadi spike untuk SMGR ya. Baik, kemudian untuk saham terkait perbankan kita tengok dulu BRIS. Bagaimana kabarnya, asingnya hari ini masuk. Namun demikian dominasinya masih belum jelas karena asingnya banyak juga keluar ya. Volumenya masih kecil. Oke, BRIS kita tengok dulu untuk BRIS. BRIS ini adalah mulai rebound dari dasar ya. Mantul dari supportnya kira-kira begitu. Kemudian masuk scanner saya Arto ini sebenarnya retracement ya teman-teman. Mungkin gini, nah dia testing supportnya dia, dekat supportnya dia di sekitar 3000-an. 3000-an supportnya dia. Ya, kalau kita lihat dalam kenaikan Arto kemarin, ini koreksinya itu udah sampai di mana? Ternyata koreksinya, ternyata retracement atau pullbacknya si Arto itu, dia sampai di supportnya yang kedua teman-teman, di 2950 ya. Tengok dulu untuk asingnya BRIS. Oke, tadi udah saya bahas Arto. Sekarang Arto masih mix juga. Baik teman-teman, ini saham yang sering banget saya bahas, MAPA akhirnya masuk lagi. Saya sempat positioning untuk MAPA ya teman-teman ketika dia retracement atau pullback atau ya koreksi sebentar, kira-kira begitu. Nah, ini barang all time high. Oh, belum ya. MAPA itu all time high-nya di 880. Tapi kalau kita lihat dalam weekly mungkin seperti all time high apalagi daily. Ini barang on track naik sehingga setting kita adalah buy on weakness. Saya kemarin udah buy on weakness. Hari ini bisa break resistannya teman-teman ya. Ya simpelnya dia ada resistan di 880 gitu aja karena memang sebelumnya dia ada di ini ya. Di 800, 820, 880 kita ikutin aja karena memang historik dia memang pernah ada di harga itu. Kemudian untuk MAPI teman-teman, MAPI juga sama ya. MAPI sebenarnya juga hari ini juga naik lagi 2050. Ya sekarang tinggal kita lihat asingnya. MAPI hari ini net sell, tapi asingnya memang sebelumnya cukup banyak net buy-nya. MAPA hari ini banyak net sell ya. Oke, menjadi perhatian saya karena saya pas retracement kemarin masuk ya. Volume dua hari ini untuk MAPA tebel dan untuk MAPI cukup di atas rata-rata aja untuk volumenya. Kemudian dua saham yaitu JSMR dan ADMF teman-teman. JSMR masih dalam area retracementnya dia. Jadi JSMR kan sempat dalam kenaikannya ini, dia koreksinya sampai di 50 retracement. Ngetes resistan 3961 belum mampu, terkoreksi sebentar. Jadi ini masih konsolidasi area di dekat-dekat resistan teman-teman ya. Resistannya di sekitar 4000-an untuk JSMR. Volumenya masih biasa aja, volume asingnya juga masih campur-campur ya, kadang net buy net sell begitu. Kemudian kemarin saya bahas ADMF, hari ini net sell, volume hari ini cukup tebel. Nah untuk ADMF kemarin kan saya bahas juga ini, hari ini ternyata dia break 13.250, settingnya adalah buy on weakness model begini. Berikutnya adalah saham terkait komoditas sawit ya, karena harga komoditas sawit juga naik. Jadi kita tengok saham-sahamnya, ternyata saham-sahamnya juga banyak yang naik teman-teman ya. Astra Agrolestari
walaupun masih istilahnya mencoba untuk menembus resistan MA200, tapi setidaknya hari ini ada pergerakan naik ya. Astra Agrolestari, kemudian ada TAPG. Nah, ini juga udah jalan duluan, bahkan sudah sampai resistan di MA200 dan juga sudah sampai di 50 retracement. Sebenarnya pergerakan naik dari TAPG ini sudah sampai targetnya dia ya. Retracement sebentar, baru hari ini mencoba untuk naik sudah 2 hari. Nah, kita bisa mengukur kenaikannya ini atau retracementnya kemarin dinilai berapa aja sih gitu. Kita coba geser dulu ini. Kita geser ke sini dan fokus kita hanya pada ini, area ini ya. Jadi dalam pergerakan naiknya dia dari dasar itu, terkoreksinya sampai di berapa. Ternyata terkoreksi dia tepat di 38 retracement. Artinya dalam tren naik dari dasar ini dia terkoreksi secara wajar dan ringan, sehingga apabila bisa mantul di atas 38 retracement, melewatin di atasnya lagi 23,6 retracement, maka tren kenaikan dari si TAPG ini akan kemungkinan besar berlanjut. Jadi teman-teman perhatikan resistan berikutnya di 50 retracement atau di MA200 karena berdekatan di sekitar 635 teman-teman ya, MA TAPG. Kemudian kita tengok dulu untuk saham terkait sawit lainnya teman-teman. LSIP juga sama, secara pergerakan juga on track. Mungkin dari weekly chart mungkin kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas untuk LSIP ya teman-teman. Ya, LSIP saat ini masih berkisar masih kisaran 1100, itu adalah merupakan 23,6 retracement yang teman-teman harus perhatikan. 1120 dengan volume maka akan ketemu resistan 1150 ya. LSIP kemudian bergerak juga hari ini adalah DSNG. DSNG teman-teman ya. DSNG kita tengok. Nah, ini DSNG ternyata sudah naik 4 minggu. Nah, 4 minggu dan sudah berhasil lewatin 50 retracement. Nah, DSNG bisa teman-teman perhatikan. Tren besar adalah tren turun dari 730 sampai 520 dan rebound ya. Jadi area the best entry-nya adalah di sini. Ya. Ini adalah area spekulatif ya. DSNG. Fibo, saya cek dulu ya. Ini adalah area the best entry, tapi sifatnya spekulatif ya. Kalau bener lanjutkan, average up, kalau salah teman-teman harus keluar ya, karena bisa turun lebih lanjut lagi. Nah, terus kemudian teman-teman, karena berhasil konsolidasi, keluar dari konsolidasi, testing resistan, yaitu MA200 sekaligus 38 dan targetnya ke 50, kecapai. Terjadi nggak testing support? Terjadi ya. Baru kemudian retest resistan dan breakout hari ini. Nah, kita mungkin bisa cek untuk DSNG, tenaganya memang kuat ya, tenaganya memang kuat untuk DSNG. Nah, sekarang tinggal kita cek satu-satu asingnya ya teman-teman. Kita cek satu-satu. Pertama kan Astra Agrolestari tadi, volumenya spike hari ini, asingnya masuk ya. Kemudian TAPG asingnya sih masih belum ya, volumenya juga masih belum ada. LSIP volumenya sedikit di atas rata-rata, asingnya masuk ya. Kemudian DSNG belum ya, asingnya net sell, volumenya spike ya. Baik teman-teman, berikutnya adalah ada satu saham yang cukup sering juga saya bahas nih, coretannya masih ada, secara volume juga, secara tenaga juga bagus ya. Secara tren hijaunya nongol, birunya nongol ya. Birunya di atas sehingga nongol di sistem saya. Kalau birunya di bawah nggak nongol di sistem saya ini. Kemudian hijaunya nongol di bawah, berarti arahnya ini benar ke atas dan kekuatannya ditunjukkan dari warna merah. Jadi untuk bird ini on track banget. Weekly-nya juga betul, arahnya bener. Sekarang kita tinggal lihat polosannya untuk bird ya. Bird berhasil breakout 2363 teman-teman. Berhasil breakout 2363
untuk bird ya. Weekly, ini juga mungkin secara ini sih udah saya gambarkan ya teman-teman. Ini di video-video sebelumnya saya sampaikan, apakah bird ini berhasil keluar dari uptrend price channelnya ini ya. Kita lihat dulu, cukup panjang nih perjalanan teman-teman. Oke, di sini juga sangat ini. Oke, ya kalau dari sini sih kelihatan seperti saham yang all time high, tapi kalau kita lihat weekly sebelumnya memang dia pernah tinggi teman-teman. Jadi resisten terdekat bisa kita lihat ada di 2963. Settingnya model begini tetap buy on weakness ya. Dan apalagi sudah mulai menggeliatnya pariwisata, ya udah nggak PPKN lagi kan teman-teman. Jadi inilah geliat usaha pariwisata juga sudah rame, dan tentu transportasi ini juga diuntungkan ya, termasuk sektor otomotif yang kemarin kita bahas, ada IMAS, Auto, DRMA, SMSM, seperti itu ya. Kita coba tengok SMSM masih on track ya, DRMA masih on track ya, Auto masih on track ya. IMAS-nya gimana? IMAS-nya retracement. Saya keluar dari sini teman-teman ya, udah nggak punya barang lagi. Baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Ini adalah saham-saham dengan teknikal yang bagus, yang berpotensi untuk memberikan profit untuk teman-teman semuanya. Kondisi dari ISG sendiri masih konsolidasi di EMA 200-nya. Kita tidak berdagang ISG, kita hanya menggunakan ISG dan saham-saham penggerak bursa untuk bisa memprediksi atau membaca mood market itu seperti apa. Karena dengan mood market yang bagus, biasanya saham dengan teknikal yang bagus biasanya dia akan terbantu untuk naik. Baik teman-teman, demikian dari saya Surya Misteri Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.